Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Sahabat pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah, bicara imsak, sama-sama kita ketahui lagi panas-panasnya. Panas dibahas imsak secara fikih, baik itu lughawinya, baik itu syar'inya atau maknawinya. Sehingga banyak orang awam yang bingung. Ini bagaimana kita yang orang awam ini? Imsak berbeda pendapat. Lebih-lebih kami orang awam, kalau di Jawa ada bahasa, pokoknya kula niku nurut kali dawuhe kiai. Saya ngikut dengan dawuhnya kiai. Lamun kiai sanjang sampun imsak, sampun boten angsal dahar, ndak boleh makan ya ndak makan. Kalau memang suruh buka ya buka. Kita ibadah santai, tenang, rasanya khusyuk dan damai, menikmati Ramadan dengan keberkahan. Tapi seiring berjalannya waktu, dunia IT muncul, banyak tayangan video, Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C saling menyampaikan kalimatnya, menyampaikan ilmunya. Di situ ada berbagai macam perbedaan, sehingga yang sudah terbiasa dijalankan akhirnya muncul perbedaan. Bingung aku, bingung kami. Ini bagaimana? Maka di sini kami lewat channel Al-Baqiyah TV mau ngajak bersama-sama umat kembali kepada asal, santai saja ibadah sebagaimana yang dianjurkan oleh para alim ulama. Kalau udah biasa imsak ya wis ngikutin, buka ngikutin. Karena kalau ngikutin hadis Nabi Muhammad SAW berhubungan dengan puasa kan jelas, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu salasina yauman min sya'bana. Kamu puasa kalau memang tanggalnya sudah dilihat. Kamu berbuka kalau memang juga tanggalnya sudah dilihat. Lah kata-kata sumu, puasalah kalau tanggal ada, sama-sama kita maklumi. Kalau puasa mulainya min tulu'il fajris shadiq. Ketika fajar shadiq keluar maka situ mulai puasa. Min ghurubi samsi atau ila ghurubi samsi, sampai terbenamnya matahari, maka itu selesai puasa, kita berbuka. Cuman ini masalah imsak sekarang dipermasalahkan. Ada yang mengatakan itu imsak tidak benar. Imsak, contoh, imsak itu jam 04.30. Subuhnya jam 04.40. Ada jarak 10 menit. Itu kan yang namanya imsak. Udah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ini kok dikatakan imsak, boleh makan, boleh minum. Ini nggak sesuai dengan aturan, nggak sesuai dengan ilmiah. Itu ya pokoknya salah. Ini kan bikin pemecah belah umat, bikin masyarakat jadi bingung. Padahal dulu kita ngikutin alim ulama yang menentukan itu juga sudah pakai ijtihadnya. Maka coba kita akan menyampaikan satu kajian yang kita ambil dari kitab fikih, kitab syarahnya Fathul Qorib, namanya Tausyih Ibnu Qasim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Kitabu Bayani Ahkamis Shiyam. Jadi kitab yang menjelaskan hukum-hukum puasa. Wahuwa wasaumu masdaroni. Kata-kata asyam, kata-kata as-saum itu adalah dua kalimat masdar. Soma yasumu sauman.
Soma yasumu siyaman wa masaman fahuwa saimun wa dzaka masumun sumlata summa samun masamun miswamun. Itu kalau tasrifnya tasrif sulasi mujarad. Makna huma, arti saum atau siam, lughatan, secara bahasa, secara etimologi, ini al-imsak. Apa yang namanya imsak? Menahan. Pokoknya segala sesuatu yang namanya menahan, itu namanya imsak. Ada mobil mundur, ditahan. Imsak, itu ya imsak. Ada orang jalan terus, sudah ada tandanya nggak boleh lewat, berhenti, imsak. Itu bahasa. Di sini ya pokoknya anto amin, au kalamin, au segalanya. Nggak boleh makan, nggak boleh ngomong, imsak. Itu secara lughawi. Tapi yang dimaksud wasyar'an imsakun an muftirin biniyatin maksusotin jami'an naharin qabilin lisaumi mim muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Imsak secara syar'iyah adalah menahan dari perkara yang membatalkan puasa. Min nahwi syahwatayil farji, hubungan suami istri, makan, minum, biniyatin maksusotin, dengan niat yang telah ditentukan. Sahabat sekalian, kalau melihat kata-kata imsak yang di sini, ini namanya syar'iyah fiqhiyah ketika bicara masalah puasa. Jadi kalau sudah namanya puasa, masuk ya imsak, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan badan, itu tulu'ul fajri, imsak total, nggak boleh makan, nggak boleh minum, apa yang membatalkan puasa. Nah, yang menjadi polemik saat ini Indonesia ketika muncul waktu sholat imsak, ini kan nggak nyambung dengan imsaknya definisi puasa. Mereka mempermasalahkan, mereka menanyakan, ini jangan ditabrakkan yang namanya lughawi, yang namanya syar'i, yang namanya maknawi dengan tata cara metode dakwahnya para alim ulama, wali songo. Contoh begini, para wali itu menyampaikan dakwah kepada masyarakat awam dulu, yang buta huruf, buta tulis, itu yang penting nyampe. Apa yang disampaikan bisa terserap, bisa masuk, bisa dijalankan. Ketika dulu dipaparkan kok mendetail, ibu, bapak, menawi panjenengan badhe puasa niki bayangkan Kanjeng Sunan Kalijaga. Menawi panjenengan sedaya badhe puasa ingkang dipun wastani puasa nggih menika imsak. Imsak menika pun boten angsal dahar saha ngunjuk. Kalau mau menjalankan puasa itu imsak, menahan, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Lah ini berhubung pagi-pagi ngasih taunya, ini para wali bingung ngomongnya pakai bahasa apa. Maka wis dikasih tahu kalau nanti mulai tulu'ul fajri itu imsak. Lah kata-kata imsak sebelum masuk tulu'ul fajri, sebelum fajar sodik muncul, itu dikasih perhatian. Jadi kata-kata imsak yang dimunculkan oleh para kiai salafus soleh yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia, itu tujuannya lil ihtiyat, karena hati-hati. Karena begini loh, bayangkan dulu nggak ada jam tangan kan, itu teknologi saat ini. Itu kan standarnya hanya ada fajar kadhib, ada fajar sodik. Para kiai tahu ini akan fajar sodik, maka woro-woronya karena Indonesia ini bermacam-macam bahasa, maka imsak yang dipakai bukan imsak definisi syar'iyah fiqhiyah,
untuk menahan nggak makan nggak minum, tapi imsak yang dipakai imsak untuk hati-hati. Mulai ngerem kalau sudah ada imsak itu hati-hati mulai dikurangi atau kalau tidak berhenti makannya. Karena begini, di zaman baginda Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan definisi supaya kita menahan untuk nggak makan bagaimana sampai menjelang adzan subuh, itu posisinya membaca ayat Al-Quran 50 ayat surat-surat yang pendek. Surat-surat yang pendek yang kayak apa? Yang kita apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilhakumut takasuru hatta zurtumul maqabira kalla sawfa ta'lamun. Terus sampai falak binas. Kalau selesai itu masuk pada waktu subuh. Nah, posisi ilmiah seperti ini di Indonesia kita bicara tahun 40-an. Kita bicara tahun 30-an, kita bicara tahun 19, alim ulama bingung menyampaikan agar hati-hati ngerem supaya tidak kebablasan. Ayo ada istilah kata-kata imsak. Bahasa kita hati-hati, ngerem makannya mulai disedikitkan atau kalau bisa berhenti supaya tidak kebablasan. Kalau sampai kebablasan nanti jadi batal puasanya. Maka sahabat Al-Baqiyah TV, sahabat seperti saya orang awam, jangan palah panik dan bingung hanya karena definisi ilmiah. Hanya karena referensi ilmiah sehingga seakan-akan yang sudah ada itu salah. Yang salah ya tetap benar karena itu sudah menjadi istihadnya para ilim ulama. Yang sudah ada tetap kita ikuti. Maka kalau sudah ada kata-kata imsak, usahakan untuk sempurna kita di dalam menjalankan puasa. Mulailah berhenti untuk makan, mulailah berhenti untuk minum, segera sikat gigi. Jadi nanti pas masuk puasa kita sudah terbebas. Atau bahkan yang lebih hebat, kalau umpama subuhnya jam 4.40, imsaknya jam 4.30. Sebelum jam 4.30 kita sudah selesai. Jam 4.15 kita sudah selesai sahur, kita sudah rapi, kita sudah di atas sajadah, kita sudah menghadap kiblat, kita sudah perbanyak baca Quran, kita sudah banyak zikir, sehingga sudah nggak ada sisa-sisa makanan, sehingga sudah nggak ada rasa makanan, rasa pedas, rasa manis sudah nggak ada. Itu tujuan imsak, kehati-hatian para alim ulama. Sekali lagi, imsak secara standar fikih, secara bahasa adalah menahan. Adapun secara syar'iyahnya, menahan dari perkara yang membatalkan puasa dengan niat yang ditentukan. Adapun secara maknawiyahnya, upayakan semaksimal mungkin apapun yang menyebabkan batal puasa untuk jangan dijalankan. Adapun yang sudah berjalan, imsak yang ada bukan imsak secara lughawi fikih, bukan imsak secara syar'iyah fikih, bukan imsak secara maknawiyah fikih, tapi itu tujuan kehati-hatian agar orang yang menjalankan puasa mulai mengerem dan rem untuk tidak makan, minum dan segala macamnya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan, masyarakat tidak menjadi bingung, tapi tetap menjalankan puasa atas niat mencari ridho Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.